Dan jika kita sudah berhasil bukan semata-mata karena kita gitu, bukan karena kita hebat, tapi karena kita ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita selalu dimudahkan urusan kita. Sudah selesai dan waktu itu Kang Pepen dinyatakan sebagai cum laude ya. Alhamdulillah. Dinyatakan sebagai lulus cum laude. Dan di sini kalau kita lihat trace dari rentang S3-nya itu dari Agustus 2017, kemudian selesai sidang tertutup itu di Februari 2020 ya. Jadi kalau kita runut-runut itu berarti kurang dari 3 tahun prosesnya. Ini yang bisa saya sampaikan sangat jarang terjadi di ITB ya. Mungkin dalam 1000 belum tentu ada satu, mungkin ya, atau bisa juga jadi salah. Tapi yang saya lihat seperti itu. Jarang sekali yang bisa menyelesaikan sekolah S3 dengan rentang waktu kurang dari 3 tahun. Walaupun mungkin sekarang ada PMDSU, tapi PMDSU kan program dia master langsung doktor ya. Sebuah program yang percepatan bisa dibilang seperti itu. Tapi kalau untuk yang sedang bekerja dan juga sekolah dengan reguler izin belajar, itu tentu punya tantangan tersendiri. Betul. Itu bagaimana Kang Pepen mensiasati itu dari proses S3-nya? Ya, sebetulnya ini yang penting yang paling penting sebetulnya dalam pencapaian yang saya raih ini, yang pertama kita harus disiplin, Pak Zul. Dalam waktu semua orang diberi waktu sama ya 24/7 gitu ya, 24 jam dalam 7 hari. Tapi bagaimana kita mengoptimalkan waktu itu supaya optimal gitu, supaya bisa menghasilkan sesuatu yang tidak bisa dihasilkan oleh yang lain. Dan tentu di sini ada ketekunan, ada rajin gitu. Itu yang saya kata kunci yang saya lakukan sejak SD, SMP, SMA sampai saat ini, tekun dan rajin. Di situ ada kerja keras gitu. Dan seperti tadi disebut bahwa meskipun IQ saya hanya 123 berdasarkan tes psikologi saat itu, dengan ketekunan, dengan rajin gitu ya, bisa gitu dan seperti orang lain juga. Dan cara belajarnya juga yang saya kira harus diperhatikan, karena bagaimanapun kebiasaan itu menjadi salah satu faktor juga gitu dalam hal ini. Kebiasaan belajar seperti yang tadi sebutkan di awal. Jadi kalau di S3 sendiri sebetulnya yang paling penting itu bagaimana kerjasama kita dengan promotor ya. Di sini peranan promotor sangat penting bagi saya karena kita dituntut untuk terus, karena bukan seperti anak S1 S2 yang selalu disuapi gitu. Kalau S3 kan kita harus yang proaktif gitu. Jadi sekecil apapun progress report yang telah kita lakukan ya dilaporkan gitu. Bahkan kalau sekali saja saya tidak melaporkan, justru dibalik masalah promotor Prof. Andri gitu. Risetnya sudah sampai mana gitu, sering. Jadi kata-kata ini, kalimat ini sering banget kalau saya dipantau ya. Pantau terus gitu. Dan sering berdiskusi dengan promotor karena banyak ide, banyak hal-hal lain yang justru dihasilkan dari diskusi itu gitu. Dan saya kira ide itu yang paling mahal gitu. Dan itu tidak bisa didapat kalau kita menghilang gitu. Jarang ketemu dengan promotor itu. Dan tidak hanya sampai di ide itu gitu, bagaimana ide itu dieksekusi gitu. Jangan sampai menguap begitu saja. Dan saya salah satu tipe orang yang ketika mengerjakan tugas itu harus satu-satu gitu. Jadi tidak bisa multitasking. Jadi fokus ke satu, kalau itu sudah selesai, kerjakan yang lain. Itu selesai, kerjakan yang lain lagi. Tidak. Jadi
betul-betul kalau ada tugas ya selesaikan gitu, jangan bilang tidak bisa, harus coba dulu. Ya, ya. Dan itu tadi, jangan sampai punya ilmu menghilang kalau di kuliah itu ya. Karena Bisa kalau ilmu itu. menghilang ya akan terus menghilang karena untuk ketemu dengan promotor akan sungkan kelihatannya. Ya, betul, betul. Dan yang saya tadi bilang bahwa ketika diberi tugas apapun jangan mengatakan tidak bisa dulu gitu sebelum mencoba. Lakukan aja gitu sebisa yang kita lakukan sampai betul-betul mentok gitu. Kalau sudah mentok dilakukan lagi. Dan analoginya seperti sebuah pedang, saya kira bahwa sebelum ia menjadi pedang yang tajam itu besinya harus dipukul, dipanasi, Ya, dipukul sampai tajam. Bahkan bisa dianalogikan seperti sebuah santan gitu atau saripati kelapa ya, bahwa sebelum menjadi santan itu buahnya terus jatuh dulu dari pohon. Sudah jatuh, nanti dikupas dengan golok, sudah dikupas dikuliti, dari kuliti diperas lagi sehingga jadi santan. Dan sebetulnya senjata yang paling penting buat saya adalah doa dari orang tua, itu yang betul-betul saya rasakan sampai saat ini, bahwa apapun yang kita lakukan harus dengan restu orang tua gitu, harus dengan doa orang tua. Saya yakin setiap orang tua menginginkan anak yang terbaik gitu ya. Saya pun sekarang sudah jadi orang tua, sudah memiliki 2 orang putra, dan saya ingin anak saya lebih baik dari saya gitu. Dan berdasarkan pengalaman itu yang paling berperan juga gitu dalam setiap langkah yang kita ambil gitu. betul. Dan doa orang tua itu, terutama ibu, itu salah satu doa yang tanda hijab kata guru-guru ngaji gitu ya. Insya Allah dikabulkan gitu. Itu kira-kira Pak Zul ya. Baik, terima kasih Kang Pepen. Ini menarik bahwa tadi ada filosofi sebuah sebilah parang ya. Dia untuk menjadi parang yang tajam, dia harus dibakar dari besi yang tumpul, dibakar, kemudian dipukul, kemudian dibakar lagi, dipukul lagi, setelah itu digosok ya, digosok, dan sampai prosesnya tentu ada pengorbanan di situ bagi sepotong besi tadi itu, di saat dia harus dibakar, kemudian dipukul, diasah, di saat dia sudah menjadi sebilah parang yang tajam, dan tentunya dia akan memiliki nilai yang beda dengan sepotong besi yang tumpul tadi ya. Iya. Nah, jadi sebuah proses yang ada pengorbanan di situ pasti akan menghasilkan sebuah hasil yang memiliki derajat yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Tentu Iya. kalau kita lihat sepotong besi tumpul, derajatnya mungkin sama dengan yang tadi, derajat besi tumpul gitu ya. Iya. Tapi di saat dia sudah dibakar, diasah, kemudian dipukul, dia akan menjadi derajat menjadi lebih tinggi. Itu sebuah filosofi yang menarik sekali, dan Kang Pepen sudah merasakan mulai dari proses dari SD, SMP, SMA, dan setiap episode itu pasti punya bagian-bagian yang tadi itu yang menempa diri untuk bisa lebih tajam gitu ya, sehingga di saat siap menerima setiap kondisi yang ada dalam hidup, dia akan naik levelnya, naik derajatnya gitu ya, sehingga kita bisa melewati itu dengan baik di saat posisi kita sudah ada di atas. Maksudnya kalau derajat kita udah naik, di saat kita lihat masalah, maka masalah itu akan relatif lebih kecil gitu di saat kita levelnya sudah naik. Sama seperti kalau seandainya anak SMA diberikan soal SD, tentu akan melihat lebih mudah gitu ya, karena derajatnya sudah SMA. Begitu juga sudah kuliah melihat soal-soal ujian SMA atau soal-soal ujian SMP itu relatif lebih mudah karena dia posisi sudah tinggi. Nah, menarik ini Kang Pepen, dan ini sangat sangat berhubungan dengan proses yang dialami oleh Kang Pepen mulai dari awal kondisi di keluarga, kemudian doa orang tua, dan Kang Pepen menemukan sebuah sosok seorang ayah yang sangat punya dedikasi yang tinggi untuk menyiapkan anak-anaknya dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi ya. Dan itu yang sangat menginspirasi dari Kang Pepen, dari sosok seorang ayah. Dan tentunya di saat Kang Pepen sudah berada saat ini, itu pasti ada sebuah kebahagiaan ya dari orang tua. Dan saya meyakini juga di saat Kang Pepen seperti ini posisi, orang tua yang sudah duluan mendahului pasti juga akan merasakan dari doa-doa yang dititipkan gitu ya.
akan merasakan kebaikan di alam sana dengan doa-doa yang Kang Pepen hadiahkan setiap saat kepada orang tua yang sudah memberikan pengorbanan yang luar biasa. Nah, berikutnya ini kira-kira nih apa nih? Tadi memang Kang Pepen udah pernah juga udah menyinggung beberapa pesan ya kepada rekan-rekan yang nonton kita ini. Yang pertama, pesan untuk terus berusaha menjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan berhasil. Ini buat teman-teman yang sedang sekolah S3 nih, Kang Pepen, atau teman-teman di BMKG yang sedang meniti karir di BMKG dan juga meniti karir di studi gitu. Mungkin banyak kan teman-teman di BMKG yang sedang mengikuti proses sekolah S2 atau mungkin bahkan S3. Mungkin ada sedikit dari Kang Pepen untuk rekan-rekan yang sedang sekolah seperti itu. Ya, mungkin cerita saya tadi mungkin ada yang mengalami lebih pahit dari saya gitu ya. Tapi bagaimanapun ya siapapun kita, dari manapun kita berasal itu tidak begitu penting gitu ya. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa survive dalam setiap episode kehidupan yang kita alami tadi, bahkan dalam kondisi terpuruk sekalipun. Dan apa yang kita rencanakan dan kita anggap baik gitu ya, belum tentu itu yang terbaik. Dan percayalah bahwa Allah telah menyiapkan skenario terbaiknya. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Dan rasa sakit, kepedihan, cibiran itu tidak akan membuat kita hina. Dan sebaliknya, pujian, sanjungan pun tidak akan membuat kita menjadi lebih mulia gitu. Lurus saja gitu, lurus, lakukan yang terbaik sebisa mungkin yang dapat kita lakukan. Dan jika kita sudah berhasil, bukan semata-mata karena kita gitu, bukan karena kita hebat, tapi karena kita ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita selalu dimudahkan urusan kita. Ya salah satu caranya melalui doa-doa dari orang tua gitu, itu yang paling penting saya kira. Jadi saya bisa ngambil setidaknya ada 3 poin. Yang pertama, kita harus bersungguh-sungguh. Yang kedua, tahan banting. Ya, itu yang paling penting. Jangan pernah putus untuk berdoa kepada yang mengatur semuanya, yaitu Allah SWT. Ya. Jadi bersungguh-sungguh, rajin udah masuk di situ. Tahan banting itu siap dengan cibiran mungkin ya dari lingkungan yang membuat aura-aura negatif. Yang penting kita yakin dengan apa yang kita lakukan ini sesuatu yang baik, positif, dan kita berpegang teguh kepada hal-hal positif yang kita yakini. Dan berikutnya adalah berdoa kepada Allah SWT dan juga menitipkan titipan doa dari orang-orang terdekat kita. Salah satunya adalah orang tua. Nah, menarik sekali nih, Kang Pepen. Terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga banyak, meskipun tidak harus melalui proses panjang yang saya lalui, saya kira semua orang bisa start dari manapun, yang penting fokus aja, lurus gitu ya Pak Zul ya. Semangat gitu. Ya. Baik, ini tadi di awal sengaja saya tidak memperkenalkan Kang Pepen dulu. Tapi di akhir saya ingin menyampaikan kepada yang melihat ini, Kang Pepen ini lulus S3 dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun, kemudian punya publikasi 26 publikasi di jurnal yang bereputasi, 5 sedang under review, 21 sudah terpublish ya. Dari 21 publikasi yang sudah terpublish itu ada beberapa dari Q1 kuartil 1 dan 4 diantaranya itu berkenaan dengan riset S3-nya. Dan ini sebuah prestasi yang menurut saya sangat gemilang, yang patut kita ikuti semangatnya, inspirasinya, dan tahan bantingnya tentunya. Dan walaupun Kang Pepen di BMKG, tapi Kang Pepen juga punya kegiatan akademik ya, dalam artian kan ini membimbing beberapa mahasiswa S2 ya, termasuk ada satu mahasiswa yang kami bimbing bersama, ini salah satu kontribusi Kang Pepen karena sudah berada di level seorang doktor, maka ada sebuah kontribusi keilmuan
walaupun Kang Pepen berada di BMKG tetap berkontribusi secara ilmuwan dalam membimbing mahasiswa S2. Mungkin nanti bukan hanya dari ITB dan mungkin juga dari beberapa universitas yang lain ya yang akan dibimbing oleh Kang Pepen. Terima kasih banyak untuk waktunya dan kesediaannya berbagi, dan kita berharap ini bisa menjadi inspirasi buat siapapun yang mendengar dan menonton acara ini. Kita tutup dengan alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kekurangan.